Pagi ini dingin sekali, ya, mendung-mendung. Oke, kita mulai aja, ya. Mmm, Karena nanti jam 10-an saya ada kerjaan lagi, jadi kita eee, mulai agak cepat ya, biar bisa selesai cepat juga. Oke, hari ini kita akan membahas yang namanya bauran pemasaran atau bahasa Inggrisnya adalah marketing mix, ya. Nah, bauran pemasaran ini merupakan dasar ya, dasar dari yang namanya strategi marketing ya, strategi pemasaran ya. Oke. Marketing mix adalah strategi yang akan digunakan untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam pasar ya. Jadi dalam pasar itu semua perusahaan-perusahaan, semua produk-produk mereka saling bersaing ya, agar produk merekalah yang dibeli oleh masyarakat. Nah, dalam memenangkan persaingan ini ya, strategi sangat diperlukan ya, agar kita bisa memenangkan persaingan. Pakar pemasaran mengaitkan marketing dengan perang. Wah, ya, perang. Business is like a war. In one respect, if its grand strategy is correct, any number of tactical errors cannot be made, and yet the enterprise proves successful. Bisnis itu adalah sebuah perang, ya. Kalau misalnya strategi perang itu tepat, ya, maka error atau kesalahan-kesalahan itu tidak akan terjadi dan membuktikan bahwa bisnis kita ini berhasil ya. Jadi di mana-mana kalau kita perang gitu ya, pasti kita membutuhkan yang namanya strategi. Hanya orang bodoh yang pergi ke perang tanpa strategi, cuman bawa badan, bawa senjata. Nah, itu pasti bakal mati duluan. Tapi kalau kita datang ke medan peperangan dengan strategi yang tepat, ya, kita bisa meminimalisir kalau perang itu berarti meminimalisir prajurit yang tewas, ya, prajurit-prajurit kita yang gugur. Kita bisa meminimalisir itu semua dan kita bisa memenangkan perang. Sama seperti bisnis, ya. Kalau membuat sebuah bisnis, sangat mudah untuk membuat itu menjadi bangkrut. Setuju gak? Ya, kita kalau bikin bisnis mau bangkrut itu sangat gampang, ya. Tapi kalau kita bikin bisnis dan mau berhasil itu tidak mudah, tidak gampang. Perlu strategi, ya. Jadi dengan strategi bisnis yang tepat, kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dalam bisnis dan bisnis kita bisa berhasil. Nah, 4 variabel untuk memenangkan persaingan, ya. Variabel pertama itu adalah segmentasi pasar. Nah, ini yang kita pelajari kemarin, ya. Segmenting, targeting, dan positioning. Ya, saya ulang sedikit. Jadi kita mau memilah-milah masyarakat menjadi kategori-kategori, lalu kita pilih kategorinya sesuai dengan target market kita. Nah ya, itu adalah segmentasi pasar. Nah, variabel kedua adalah bauran pemasaran. Ini akan kita bahas hari ini. Ya, marketing mix itu biasa disebut juga sebagai 4Ps atau 4P. Ya, 4P itu singkatan dari product, price, place, dan promotion. Ya, produknya, barang apa yang kita jual, lalu harganya, lalu tempat di mana kita jualan, tempat di mana customer bisa menemukan barang kita, dan promotion, bagaimana kita
memasarkan produk yang kita jual. Secara singkatnya itu ya, 4Ps. Nah, ini kan kita bahas lebih dalam lagi. Lalu variabel ketiga, anggaran pemasaran. Ya, tentu dalam melakukan kegiatan pemasaran atau marketing, pasti kita butuh budget. Ya, nah masalahnya jangan sampai budget pemasaran atau budget marketing itu terlalu tinggi sehingga budget marketingnya tinggi tapi penjualannya rendah. Ya, di mana-mana penjualan itu harus lebih tinggi dari budget apapun. Ya, kalau budget lebih tinggi dari penjualan, ya sudah pasti kita rugi. Ya, lebih besar pasak daripada tiang. Ya, lalu yang keempat adalah ketepatan waktu, timing. Ya, kita sudah membuat strategi pemasaran yang bagus. Ya, tapi setiap strategi itu ada timingnya, kapan harus kita lakukan. Contoh misalnya gini, film bioskop lah, misalnya film Marvels gitu ya, film Marvel yang sudah sangat terkenal sekali gitu ya, dari mulai Iron Man, Captain America, Hulk dan lain-lainnya gitu ya. Kalian tahu gak film misalnya sebuah film Marvels, sebut aja misalnya contohnya Iron Man lah ya. Misalnya contoh, Iron Man itu filmnya main di bulan Januari 2024 misalnya. Dia tayang di bioskop Januari 2024. Tapi kalian tahu gak, film itu sebenarnya sudah selesai kapan? Sebenarnya film itu sudah selesai dari 1 tahun sebelumnya. Dari Januari 2023, film itu sudah selesai produksi. Makanya dari tahun 2023 Marvel bisa meluncurkan trailer-trailernya ya. Trailer itu kan singkat filmnya sebagai bahan promosi. Jadi sejak 2023 dia sudah bisa meluncurkan trailersnya. Jadi orang-orang sudah tahu akan ada film Iron Man, trailernya seperti ini. Kenapa trailernya sudah bisa ada 2023? Karena filmnya sudah selesai. Nah, logikanya, film selesai produksi tahun 2023 awal, kenapa tidak langsung diluncurkan aja? Nggak langsung ditayang di bioskop. Karena apa? Waktu, timing. Ya, Marvel pengen meluncurkan film ini di timing yang sangat tepat. Kapan sih waktu yang tepat? Nah, Marvel harus melihat kira-kira di tahun 2023 ada bakal film apa aja sih yang muncul di bioskop ya. Pastikan mereka sudah punya forecast atau sudah punya perkiraan nih, prediksi kira-kira 23 ada film apa aja. Jangan sampai film mereka luncur bersamaan dengan film lain yang kira-kira bakal booming juga luncur. Nah, kalau seperti itu, mereka harus sharing market, mereka harus berbagi pasar dengan film lain yang kira-kira bakal booming juga. Nah, Marvel tidak mau itu. Marvel tidak mau berbagi pasar. Dia mau saat filmnya luncur, di saat itu tidak ada film yang bagus juga. Sehingga semua masyarakat yang nontonnya hanya nonton film Marvel itu, Iron Man. Jadi mereka mencari waktu yang tepat, ya, timing yang tepat kapan film mereka diluncurkan. Sama seperti kegiatan atau strategi pemasaran, ya. Kita punya berbagai strategi, tapi kita harus tahu kapan nih waktu tepat untuk meluncurkannya. Seperti itu ya. Ini adalah 4 variabel untuk memenangkan perang, ya, dari segmentasi pasar, bauran pemasaran, anggaran pemasaran, dan ketepatan waktu. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bauran pemasaran, ya. Supaya usaha kegiatan pemasaran berjalan dengan baik, pertama-tama produk yang hendak ditawarkan harus sesuai dengan selera pasar atau dalam bahasa pemasaran dikenal dengan kebutuhan atau needs dan keinginan atau want target pasar dituju. Nah, jadi eh, kita nih nanti akan pertama membahas tentang produk ya, kira-kira
sebuah perusahaan dalam membuat produk itu nggak bisa sembarangan, ya, nggak sembarangan membuat produk. Kenapa perusahaan membuat produk itu pasti sudah berdasarkan dari analisis pasar, ya. Analisis pasar itu apa? Ya, waktu itu kan di awal-awal pertemuan pernah saya jelaskan tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ya, kebutuhan kita adalah makan, tapi keinginannya kita mau makan apa. Ya, terkadang keinginan itu lebih besar daripada kebutuhan. Kita butuh handphone, sebenarnya cuma butuh buat WhatsApp doang, buat chatting doang, tapi karena melihat teman-teman semua punyanya Apple, maka mau tidak mau keinginannya itu adalah dia membeli Apple. Walaupun di saat itu keuangannya tidak cukup untuk beli Apple, dia akan berusaha bagaimana caranya agar bisa dapat uang untuk membeli Apple. Padahal kalau dia beli HP Xiaomi 1 jutaan juga sudah bisa memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhannya itu hanya untuk chatting, untuk email, browsing-browsing, dan lain-lain. Tapi karena keinginannya, gengsinya, dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan handphone yang lebih tinggi. Nah, itu yang akan diambil oleh perusahaan. Berdasarkan itulah ya perusahaan membuat sebuah produk yang bisa memenuhi keinginan masyarakat. Ya, seperti itu. Pengertian bauran atau mix ya, bauran itu artinya mix adalah terpadu atau campuran yang terdiri dari bermacam-macam unsur, the mixture of elements, di mana masing-masing saling menunjang dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, jadi tadi marketing mix itu 4P ya, ada dari product, price, place, and promotion. Ya, ini tidak boleh terbalik ya. Pertama harus produk dulu, ya, karena kalau pertamanya itu promotion, apa yang mau dipromosiin orang produknya nggak ada. Kalau pertama itu price, harganya buat apa orang produknya nggak ada, apa yang mau dihargain gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah produk dulu, ya. Produknya apa, barangnya apa. Kedua, harganya berapa, ya. Setelah harganya berapa, tempat jualannya di mana. Nah, setelah sudah punya produknya, harganya sudah tahu, jualannya di mana, baru kita promosiin. Ya, promosi itu adalah elemen terakhir dari 4P, ya. Kalau produk, price, terus promotion dulu baru place, ya. Kalau promosi dulu baru tempat, ya. Saat kita mempromosikan produk dan harganya kita, terus orang tanya, ini belinya di mana? Ya kalau place-nya belum ada, apa yang mau kita promosiin? Orang nggak tahu mau belinya di mana gitu ya. Jadi urutannya produk, price, place, promotion. Ya. Nah, kalau produk kita bicara tentang kualitas ya, kualitas barangnya, fitur-fitur barangnya, lalu pilihan barangnya, lalu style barangnya, mereknya, packagingnya seperti apa, ukurannya seperti apa, servisnya bagaimana, dan garansinya bagaimana. Semua tentang produknya. Ya, lalu kalau tentang harga, berapa sih harganya? Diskonnya berapa? Cara pembayarannya bagaimana? Lalu cara cicilannya bagaimana? Semua berhubungan dengan harga. Kalau place ya, tempat itu channel ya. Kita bisa membelinya itu di cabang mana saja. Coverage area. Jadi kita barang ini dijual untuk area mana? Apakah barang ini hanya ada di Jakarta saja atau ada di Jawa Timur saja atau bahkan satu Indonesia, ya. Lokasinya di mana? Titiknya di mana? Ya. Kalau channel itu juga bisa misalnya kita bisa belinya itu melalui apa? Ya, melalui Tokopedia, melalui Shopee ya dan lain-lain. Pokoknya intinya
bagaimana caranya kita bisa mendapatkan barang tersebut, ya. Lalu transport, ya, bagaimana barang tersebut ditransportasikan dari misalnya dari gudang ke toko-tokonya, gitu. Kalau promotion, kita bicara tentang iklan, ya, bagaimana kita mempromosikan barang ini, personal selling, sales promotion, lalu publicity dan lain-lainnya, ya. Sebentar. Oke. Dari sini harusnya kalian sudah mendapatkan gambaran ya. Gambaran kira-kira marketing mix atau 4P itu apa saja ya, product, price, place, promotion. Dan masing-masing P itu membahas tentang apanya. Nah, 4 hal ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Produk walaupun produknya bagus banget, tapi kalau harganya kemahalan tentu nggak bisa kejual juga. Produknya bagus banget, harganya sangat terjangkau, tapi orang mau beli susah tempatnya atau barangnya goib terus, ya percuma, nggak bisa kejual. Ya, produknya bagus banget, harganya terjangkau banget, orang mau beli gampang, tapi tidak ada promosi, orang tidak tahu adanya barang ini. Ya, sekarang kalau misalnya tiba-tiba ada buka nasi goreng yang enak banget di daerah Tanjung Duren, Jakarta misalnya. Nah, kalau orang-orang yang tinggal di Kelapa Gading, di Jakarta Utara, kalau tidak ada promosi, kita nggak akan pernah tahu di Tanjung Duren tuh lagi buka nasi goreng enak. Ya, percuma ya, nasi gorengnya enak, harganya terjangkau, tempatnya tahu di Tanjung Duren, tapi kita yang di daerah lain kita nggak ada yang tahu ya. Jadi percuma juga nggak akan kejual. Jadi 4P ini harus terintegrasi. Integrated Marketing Communication. Semua harus saling membantu, menopang agar bisa terjual dengan baik. Oke, developing social marketing strategies ya. Nah, jadi dalam kita membuat strategi marketing atau pemasaran ya, pertama dari sisi produk kita, nah ini dari kemarin yang kita membahas tentang USP, Unique Selling Proposition. Lalu kemarin kita membahas tentang positioning. Lalu kita membahas tentang nilai. Nah, semua itu berhubungan dengan produk ya. Jadi produk itu dalam kita membuat sebuah produk tidak bisa sembarangan. Harus produk yang memang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat ya. Itu kan yang utama tadi saya bilang ya. Kita kalau bikin produk harus yang dibutuhkan masyarakat dan diingini masyarakat. Tapi tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Karena akan ada produk lain yang juga memenuhi keinginan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau ada produk yang sama, nah bagaimana caranya masyarakat memilih produk kita? Nah, harus ditambahkan dengan unsur USP, Unique Selling Proposition, keunikan produk kita. Apa yang membuat produk kita lebih unggul daripada produk sebelah, ya. Kedua, price, harga ya. Bagaimana caranya kita mengelola harga jual produk agar tidak kemahalan ya. Kita kemarin di mata kuliah yang apa ya? Yang food ya kalau nggak salah ya. Kemarin kan kita juga belajar bagaimana menentukan harga jual ya waktu kita di mata kuliah food. Di situ saya jelaskan dalam menentukan harga jual ada dua cara. Pertama menghitung food cost ya, menentukan harga jual dari food cost. Yang kedua, kita harus membandingkan dengan kompetitor ya. Jangan sampai kita bilang nih kita ideal, oh pokoknya saya mau food cost saya 30%, maka harga jualnya sekian. Tapi ternyata di pasaran untuk makanan yang sama harganya jauh lebih murah. Nah, kalau kita tetap dengan harga yang mahal, otomatis barang kita nggak akan kejual. Ya,
Yang ada kita harus menurunkan harganya dan kita memodifikasi food cost-nya agar walaupun harga jualnya turun, tapi kita tetap untung. Mungkin tadinya food cost 30 berubah menjadi food cost 40% ya. Yang penting barang kita bisa laku. Nah, atau kalau kita tetap mau bertahan di harga yang lebih mahal, boleh-boleh saja kalau produk kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain. Contoh ayam goreng KFC ya. Kita kalau mau beli ayam goreng model-model kayak KFC di pinggir jalan banyak, di gerobakan banyak ya. Rasanya 11-12 dengan KFC. Tapi harganya KFC itu kan sekarang satu potong ayam tuh udah 20 ribuan ya. Sedangkan kalau di pinggir jalan satu potong ayam paling cuma 10 ribu. Harganya jauh banget beda. Nah, masalahnya kenapa KFC masih laku? Ya, karena ada keunggulan atau keunikan yang tidak dimiliki oleh ayam goreng gerobakan. Pertama, rasa. Seenak-enaknya ayam goreng gerobakan masih belum bisa menyamai rasanya KFC. Biarpun yang jualan ayam goreng gerobakan itu mungkin bekas karyawannya KFC, tapi mereka tidak tahu secara persis resepnya. Mereka tahu cara bikinnya, mereka tahu cara menepung ayamnya, tapi mereka tidak tahu resepnya. Jadi tidak akan pernah bisa sama. Ya, jadi walaupun KFC harganya 2 kali lipat lebih mahal, tapi dengan keunggulan yang dia punya, dia tetap pede dan tetap barang dia laku terus. Seperti itu ya. Jadi kita mengelola harga jual dan mengelola biaya juga. Jangan sampai karena kita mau menurunkan harga biar kompetitif sama kompetitor, terus kita jadinya untungnya sangat-sangat kecil, yaitu nggak sehat juga. Namanya orang usaha pasti tujuannya cari untung. Ya. Ketiga, place ya, tempat penjualan. Mungkin kalau zaman sekarang kita sudah nggak peduli tempat jualan. Karena sekarang kita sudah sangat mudah beli barang di Tokopedia, di Shopee, kemarin sempat ada TikTok Shop juga. Kita tinggal duduk di rumah, tinggal klik, 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 nanti barangnya datang. Jadi sekarang place itu sudah mulai berubah nih cara pandangnya. Kalau dulu place itu kita harus memiliki toko yang lokasinya sangat strategis ya. Lalu kita harus punya cabang di mana-mana biar orang gampang beli produk kita. Tapi zaman sekarang orang sudah tidak keluar rumah lagi buat beli makanan. Orang tinggal buka GoFood, tinggal buka GrabFood, klik 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 klik, makanannya datang ke customer. Bukan customer yang pergi beli ke tempat makan. Dulu seperti itu, sekarang sudah berubah. Ya, jadi yang namanya play sekarang bukan lebih ke arah di mana kita jualan, tapi bagaimana kita membuat akses agar customer lebih mudah membeli produk kita. Ya, terus berikutnya promotion ya, bagaimana membuat pesan komunikasi produk kepada konsumen ya. Tadi saya bilang produknya sudah bagus, harganya sudah oke banget, lalu akses penjualannya juga mudah gitu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana agar orang-orang tahu adanya produk kita ya, sehingga mereka mau beli produk kita. Gitu. Nah, seiring berjalannya zaman, ya, 4P itu mulai berevolusi. Yang tadinya 4P sekarang menjadi 7P, 7P, ya. Tadi price, produk, promotion, place, ya. Nah, ada tambahan 3 lagi. Ada people, ya, atau orang-orang di dalamnya, lalu ada prosesnya, sama ada physical environment, ya. Tapi jujur sekarang kalau saya melihat perusahaan, mereka tidak terlalu concern ke 7P karena mereka masih fokus ke 4P. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang mereka sudah mengembangkan 7P juga. Ya, nah, ini akan kita bahas.
Oke, jadi 7P ini semua adalah sumbernya merupakan marketing mix ya atau bauran pemasaran. Nah, produk ya tadi produk sudah kita bahas ya. Produk itu kita bicara tentang desain ya, desain produknya. Kita bicara tentang teknologi di dalam produknya, kemanfaatan produknya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, kenyamanan masyarakat untuk menggunakan produk kita, nilai atau keunggulan produk kita dibandingkan produk lain, kualitas produk kita, kemasan produk kita ya. Ini kemasan sangat menarik sih. Saya kalau misalnya bawain pelatihan untuk UMKM ya, saya sangat concern di bidang kemasan ya karena kalau saya melihat UMKM makanan ya itu setahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu mereka tidak fokus ke kemasan. Mereka lebih fokus ke kualitas makanannya ya. Kemasannya benar-benar seadanya ya. Tapi di situ saya banyak memberikan insight kepada UMKM. Sekarang gini loh. Contoh misalnya kita ke supermarket ya, kita ke section bagian makanan misalnya, ya makanan kemasan. Waktu kita datang ke section atau ke lorong makanan kemasan, ya, apakah kita mencoba satu persatu makanannya? Baru kita beli. Kan enggak mungkin kita ke bagian makanan ringan, Citato saya buka, saya taste, oh ini enggak enak. Saya buka Ciki, saya taste, oh enggak enak. Saya ambil taro saya buka, saya cobain, ini baru enak, ini yang saya beli. Kan enggak seperti itu. Ya, orang kalau misalnya datang ke supermarket, ke bagian makanan ringan, kalau mereka kan tidak mungkin mencoba isinya, tapi mereka hanya melihat dari kemasannya. Orang-orang akan membeli makanan yang kemasannya paling menarik, ya. Kalau kita mencari pelanggan pertama, customer pertama itu tidak melihat kualitas produk kita. Yang dilihat itu kemasannya. Dia cari kemasan yang menarik, dia bayar, dia bawa pulang, baru dia buka dan dia coba. Kalau ternyata rasa makanannya nggak enak, yang ada ya dia hanya menyesal sudah beli dan dia tidak mau beli lagi. Tapi dia sudah pernah membeli gitu loh. Jadi bagi kita menjual makanan, yang penting orang tuh mau beli dulu untuk mereka coba. Ya, kalau mereka melihat kemasannya bagus, mereka di rumah mereka buka dan mereka cobain, ternyata enak, mereka besok akan beli lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita membuat makanan yang kita kemas dan kita jual, justru yang paling kita fokus kemasannya dulu. Seenak apapun makanan kita, tapi kalau kemasannya nggak menarik, orang tidak akan beli. Kalau orang tidak beli, orang tidak punya kesempatan untuk mencoba produk kita. Ya, jadi percuma Bapak Ibu kalau misalnya PD kualitas makanannya paling enak, paling mantep, paling bagus, tapi kalau orang tidak mencoba, percuma. Jadi yang dibagusin kemasannya. Makanya kenapa di supermarket kadang-kadang suka ada SPG-SPG yang bagi tester. Tujuannya apa? Mereka ini sangat pede dengan kualitas makanannya. Yuk cobain dulu nih. Saya yakin nih kalau kamu cobain kamu akan tertarik gitu. Nah, masalahnya yang namanya retail, yang namanya supermarket, Alfamart, Indomaret, Carrefour, Hypermart, apapun itu, jumlahnya sangat banyak. Di Jakarta aja banyak banget, apalagi se-Indonesia. Apakah iya kamu mau taruh SPG di semua supermarket buat kasih cobain makanan kamu? Kan tidak. Itu cost-nya akan tinggi sekali.
Jadi yang fokus adalah packagingnya dulu, ya. Biar orang mau beli dulu, orang mau coba dulu. Kalau orang coba dan emang beneran enak, dia akan beli lagi. Seperti itu, ya. Terus kita bicara branding atau merek, lalu aksesoris sama garansi. Ini semua adalah hal-hal yang berhubungan dengan produk. Oke, methods used to improve our product and increase sales. Jadi produk ini metode yang digunakan untuk memperbaiki atau membedakan produk dan meningkatkan target penjualan yang lebih efektif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Ya, jadi kita bagaimana um, membuat sebuah produk yang berbeda, ya. Dengan produk kita berbeda dan perbedaannya itu memang dibutuhkan masyarakat, dijamin pasti penjualannya akan sangat baik, ya. Nah, beberapa strategi-strateginya itu bisa berupa extension strategi, ya. Jadi misalnya um, kemarin kita belajar ada yang namanya family brand gitu ya, atau brand extension. Nah, itu jadi bagaimana kita membuat berbagai varian produk kita agar kita bisa meraup semua target market, ya. Sama kalau kita belajar tentang mobil, ya, mobil Toyota. Dia membuat berbagai model-model mobil, tujuannya agar semua pasar ini bisa beli mobil Toyota, ya. Lalu specialized versions, ya, kemarin kita bicara tentang mass marketing sama micro marketing, ya. Jadi barang kita buat lebih spesifik, ya. Memang pasarnya akan lebih kecil, tapi pasar yang kecil itulah yang akan membeli produk kita. Jadi kita buat versi-versi yang khusus. Kita bikin edisi baru, ya, untuk menyegarkan, lalu improvement, perbaikan kalau ada feedback dari customer, lalu mengubah packaging biar lebih menarik, biar lebih segar, dan teknologi yang ditingkatkan. Ya, itu produk. Nah, lalu kalau kita bicara price atau harga, ya, kita bicara tentang eh, skimming, ya. Skimming harga itu berarti harga-harga pada saat peluncuran, ya. Harga peluncuran pasti akan berbeda dengan harga normal barang kita. Yang namanya barang baru muncul pasti kita memberikan gimmick kepada customer, salah satunya bisa dengan diskon dulu. Biasanya kalau barang baru muncul di pasaran pasti diskonnya besar-besaran. Tujuannya memang mereka tidak mencari profit dulu, tapi tujuannya agar customer mau beli dan customer cobain dulu produknya, ya. Lalu penetrasi pasar, ya. Kalau misalnya kita memang tahu, ya, um, sebuah kebutuhan masyarakat, ya, dan sudah ada beberapa brand yang memenuhi kebutuhan tersebut dan kita akan bermain di pasar yang sama. Nah, kita akan berusaha bagaimana kita masuk ke dalam pasar tersebut, ya. Lalu harga, psychological harga, ya, karena harga ini um, waktu itu pas kita belajar tentang menu juga kita sudah belajar, ya. Biasanya orang itu akan lebih suka dengan harga-harga yang angkanya ganjil. Lalu bagaimana penempatan harga di sebuah barang. Lalu daripada kita kasih harga 10.000 akan lebih menarik 9.900. Ya, itu semua secara psikologikal, ya. Orang akan lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu. Lalu ada cost plus, ya, biaya-biaya tambahan. Kalau misalnya kita memang produk kita sudah semakin bagus, tentu produksi akan semakin besar. Nah, dengan biaya yang semakin meningkat, otomatis harga pun juga harus ditingkatkan, ya. Lalu loss leader, kehilangan arah. Nah, ini kalau misalnya kita masuk ke pasar, yang tadinya di pasar itu sudah ada sebuah brand yang menjadi leader marketnya. Nah, bagaimana caranya kita dengan bermain di harga ini, kita bisa mengalahkan si leader tersebut sehingga dia tersingkirkan, di mana kita yang akan menjadi leader di situ, ya. Nah, strategi harga, ya. Nah, pentingnya dalam kita menentukan harga itu pertama adalah kita mengetahui pasar, ya. Pasar ini bisa berupa target market kita, bisa berupa kompetitor.
ya. Jadi kita tahu harga yang barang serupa di pasaran itu berapa harganya dan kira-kira kemampuan daya beli masyarakat itu berapa. Kita pertemukan itu, maka ini akan menjadi keunggulan buat kita. Mungkin harga kita bisa kita lebih turunkan dari kompetitor sehingga lebih meraup pasar, ya. Kedua, elastisitas. Yang namanya harga itu tidak bisa kaku, ya. Tidak bisa kita menetapkan harga dan kita fokus dengan harga segitu aja, ya. Ada kalanya di mana kita harus memberikan diskon, buy one get one, diskon 50%, diskon 70% dan lain-lainnya. Ya, kita harus elastis dalam hal harga, tujuannya pada saat posisi kita sudah mulai menurun, ya. Kemarin kan saya bilang produk itu punya life cycle-nya, siklus kehidupan. Mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, lalu mati. Nah, apabila dia sudah di posisi mature, dewasa, dan dia sudah merasa nih bahwa dia sudah mulai menurun, tingkat penjualan menurun, maka dia harus bisa menerapkan berbagai strategi promosi, salah satunya adalah harga. Dia bisa memberikan diskon, memberikan promo, tujuannya agar mendapatkan kembali trust dari masyarakat. Ya, lalu keeping an eye on rivals, ya. Jadi kita juga harus selalu memantau harga-harga dari kompetitor kita. Jangan sampai suatu saat mereka harganya turun, tapi kita tetap di angka segini, merekalah yang dicari oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, lalu promosi, ya, promotion. Promotion ini kita bicara tentang penawaran khusus, ya, promo-promo iklan, lalu uji coba. Ini yang tadi saya bilang kalau di supermarket ada SPG yang memberikan tester gitu ya, ini masuk ke dalam promosi, ya. Dia sedang berusaha mempromosikan barang kita agar mau dibeli oleh customer. Lalu direct mailing, ya, kalau kita kadang-kadang suka dikirimin WA dari produk yang mungkin dulu kita pernah beli, mereka ngasih promosi langsung ke WA kita atau ke email. Bisa lewat poster, lalu ada gimmick-gimmick kasih hadiah, ya, misalnya susu bayi gitu ya, kalau kita beli 2 kotak susu bayi mungkin gratis boneka atau gratis hadiah. Nah, ini sering banget nih ada di supermarket. Lalu promosi juga bicara tentang persaingan, ya, bagaimana kita bisa mempromosikan barang kita, menceritakan USP-nya barang kita kepada masyarakat dan biarkan masyarakat melihat apa sih yang mereka butuhkan. Apakah USP dari kita atau USP dari kompetitor lain. Lalu joint ventures, ya, kalau misalnya ternyata ada investor-investor baru, ya, yang mau invest sejumlah uang di perusahaan kita. Nah, investor itu kan tidak datang begitu saja. Tentu kita harus mem, mem, mem- apa, memberi lihat atau menunjukkan, ya, bagaimana kualitas produk kita, performa produk kita di masyarakat, sampai investor baru akan percaya mau menanamkan modal di perusahaan kita. Promotion strategies to make the customer aware of the existence of a product or service. Ya, jadi inilah strategi untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan produk atau jasanya kita. Ya, promosi itu bukan hanya sekedar iklan, ya, tetapi begitu banyak strategi-strategi promosi yang bertujuan untuk menggait masyarakat mau beli produknya kita. Lalu place, ya. Place itu kita bicara tentang retail. Jadi kita masukin produk kita ke supermarket, lalu masukin ke wholesale, lalu pesanan lewat email, ya, lalu internet. Nah, internet yang lagi banyak banget, ya. Terus direct sales, ya, lalu orang ke orang, multi channel dan lain-lainnya. Pokoknya ini bicara tentang um, ini bicara tentang bagaimana uh, masyarakat bisa membeli produk kita.
Sebentar ya. Oke, eee, kita break dulu ya, seperti biasa 20 menit, nanti kita mulai lagi di jam 9:05 ya. Oke, thank you.
Oke, kita mulai lagi ya. Jadi sekarang kita tadi sudah membahas tentang place ya. Kalau place zaman sekarang itu lebih ke arah bagaimana kita bisa menyambungkan atau mengkoneksikan antara calon pembeli dengan si penjualnya. Tidak peduli sekarang lokasinya di mana ya, mau lokasinya nyempil di ujung jalan atau masuk-masuk gang, sekarang tidak masalah. Karena sekarang sudah terkoneksikan melalui platform-platform yang bisa menjangkau seluruh daerah gitu ya. Nah, jadi place merupakan sarana di mana produk dan jasa dari produsen sampai ke konsumen atau di mana produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen. Ya, jadi kalau dulu itu place adalah lokasinya harus strategis banget, harus konsumen itu gampang datang ke sana dan beli makanannya. Tapi kalau sekarang bagaimana caranya? Yang penting bagaimana barang tersebut dapat diakses dan sampai ke konsumen. Jadi sekarang sudah melalui berbagai platform digital, ya. Semakin banyak tempat yang mudah untuk mendapatkan atau membeli produk jasa, semakin baik bagi sebuah bisnis. Nah, sekarang masuk ke P yang kelima. Ya, ini kalau kita bicara 7P ya. P kelima itu adalah people, orang-orangnya. Orang-orangnya itu bisa berupa employee, karyawan, manajemen, budaya dalam pekerjaan, sama customer service atau layanan pelanggan. Ya, nah, people itu jadi adalah orang-orang yang mewakili bisnis atau orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ya, oke, people, image yang diberikan produsen akan menjadi penting. Ya, lalu misalnya customer service gitu ya, itu adalah pihak yang sangat diperlukan. Kontak pertama tentang gambaran apa yang harus diberikan oleh produsen kepada konsumen. Nah, terus bagaimana kita mentraining orang-orang kita tentang product knowledge barang yang kita jual untuk bisa mereka jual ke pasar. Ya, jadi kalau people ini lebih bicara tentang orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, lalu berikutnya proses. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana proses pembuatan produk tersebut, ya, relevan dengan industri jasa dan bagaimana melayani pelanggan. Ya, jadi kalau kita barangnya berupa produk, masyarakat tidak akan peduli bagaimana proses pembuatannya. Yang mereka peduli adalah hasil akhirnya, barangnya seperti apa, kualitas seperti apa. Tapi mereka tidak pernah peduli bagaimana uh, mulai dari bahan baku masuk ke pabrik, proses pabrik pembuatannya gimana, mereka nggak peduli. Ya, tapi ini akan sangat berhubungan kalau industri kita adalah industri jasa. Ya, industri jasa itu semua tentang service, semua tentang proses ya. Jasa itu di mana kita menikmati prosesnya. Contoh ya, kita misalnya mau pijit refleksi gitu ya, kita mau massage gitu. Yang kita nikmati apa? Yang kita nikmati itu ya selama proses dia melakukan massasnya atau refleksinya. Kita misalnya gini, kita kalau beli produk ciki misalnya, kita nggak peduli proses pembuatannya, kita cuma perlu beli cikinya aja. Tapi kalau kita refleksi, kita kan tidak membayar refleksi untuk hasil akhirnya saja. Tapi yang kita bayar itu adalah prosesnya yang kita rasakan, ya. Jadi yang namanya jasa itu ada proses pembuatannya sampai terjadi barangnya. Kalau misalnya kita mau gunting rambut, kan tidak mungkin begitu kita bayar harga gunting rambut, tiba-tiba rambut kita kepotong sendiri, gitu. Secara sekejap langsung jadi sendiri, kan enggak. Pasti ada prosesnya selama dia potong rambut. Mungkin sama potong rambut, dia ada ngobrol dengan kita, lalu dia ada proses pijitin kita. Nah, itu kan proses yang kita nikmati. Ya, kita membutuhkan jasa pembantu rumah tangga. Kan tidak mungkin saat kita bayar
pembantu rumah tangga tiba-tiba secara sekejap klik rumah bersih, enggak. Ada prosesnya, ya, proses di mana si pembantu rumah tangganya membersihkan rumahnya, proses menyapunya, mengepel gitu. Jadi proses ini memang lebih relevan kepada industri jasa, ya. Nah, proses itu adalah bagaimana orang menikmati layanan, bagaimana proses untuk mendapatkan layanan, di mana mereka mendapatkan layanan, ya. Nah, lalu yang terakhir adalah physical evidence, ya. Ini berupa lingkungan, ya. Lingkungan ini bisa berupa fasilitasnya, kenyamanannya gitu ya. Jadi kalau kita datang ke sebuah restoran atau tempat makan gitu, tujuan kita datang ke restoran itu adalah mencari makan dan minum, ya. Kalau kita hanya bicara 4P, berarti yang penting makanannya enak, rasanya terjangkau, dan tempatnya atau restorannya itu gampang kita datengin, ya. Tapi ada lagi yang namanya environment, suasana di tempat makan, fasilitas di tempat makan. Kita kalau lagi ke tempat makan, kita butuh buang air, ada toiletnya, ada fasilitasnya. Ada fasilitas tempat parkir kendaraan yang memadai. Nah, itu semua adalah physical evidence atau lingkungannya, environment-nya. Gitu ya. Jadi physical environment itu adalah kondisi suasana ya, suasana hati, suasana lingkungan, dan lain-lainnya ya. Apakah eh, tempatnya itu ada musik ya, yang kita butuhkan memang hanya makan dan minum. Tapi kalau ada musik akan lebih nyaman. Ya, apakah tempatnya bersih atau kotor, apakah terangnya tempat atau gelap, terang atau gelap, apakah dekorasinya modern atau masih kuno dan lain-lainnya. Ya, oke. Jadi demikian tentang hari ini kita membahas tentang marketing mix ya, atau bauran pemasaran. Nah, yang tadinya aslinya ada 4P, sekarang sudah berkembang menjadi 7P, ya. Nah, ini adalah apa namanya? Sebuah strategi marketing ya, di mana kita bisa menentukan 7P dari sebuah perusahaan, dan bagaimana 7P ini bisa menjadi alat ya, bisa menjadi sebuah strategi di mana kita bisa menarik pengunjung untuk bisa membeli produk kita ya. Oke. Nah, eh, untuk besok ya, kebetulan besok saya tidak bisa untuk mengajar ya. Jadi besok sesinya adalah tugas mandiri ya. Nanti saya akan berikan topik untuk setiap orang. Nah, nanti kalian dari topik tersebut silahkan kalian membuat 4P-nya. Kita nggak usah 7P, nggak usah 4P aja ya. Jadi kalian buat 4P-nya ya. Jadi misalnya saya ngasih si A, kamu industri makanan dan minuman gitu. Nah, silakan mau bikinnya catering, mau bikinnya restoran, mau bikinnya jualan online atau bagaimana terserah. Yang penting masih di topiknya makanan dan minuman. Lalu kalian bikin produknya, ya. Produknya mulai dari mereknya apa, maka menunya apa, makanannya apa saja, terus keunikannya apa saja dan lain-lainnya. Lalu price, kalian kasih harganya berapa, lalu place di mana kalian menjual, dan bagaimana cara kalian menghubungkan produk kalian dengan konsumen, lalu promotionnya. Kira-kira kalian punya strategi apa nih untuk mempromosikan dagangan kalian ya. Nah, ini tugasnya nanti akan saya berikan topiknya siang nanti. Terserah kalian mau bikinnya dari hari ini atau besok, tapi saya akan kasih deadline-nya itu besok ya. Jadi besok
nanti kalian kumpulkan, nanti Bu Jasmine yang akan kasih tahu kalian apakah kumpulinnya seperti ujian kayak biasa atau bagaimana nanti. Ya, tidak ada format tertentu, silakan kalian bikin sekreatif kalian sesuai dengan template yang kalian mau, ya. Yang penting kalian punya 4P dari usaha yang akan kalian buat tugasnya, gitu ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab untuk materi hari ini atau untuk tugas besok juga boleh. Silakan pertama Pak Khairul Amri. Ini Pak mau tanya Ya. tentang yang sudah Bapak bahas tadi. Kadang kan ada kan merek makanan kayak Ciki gitu kan Pak. Nah, dia bungkusnya besar tapi isinya itu dikit, itu secara psikologi kan menarik ya Pak bungkusnya besar. Tapi kenapa seperti itu ya Pak? Itu bukannya pembohongan publik atau gimana ya Pak? Cara itu yang menilainya gitu. Kita sebagai masyarakat. Oke, baik. Oke, betul. Itu sebenarnya salah satu teknik pemasaran mereka. Ya, itu kita bicara di unsur produk, ya. Kita bicara tentang packagingnya, gitu ya. Memang sengaja dia membuat packaging yang lebih besar, kelihatan menarik, padahal isinya sedikit, ya. Disebut pembohongan atau tidak? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dia mencantumkan berat bersih produknya, ya. Selama kalau Pak Amri buka kemasannya dan isinya ditimbang dan selama berat isinya memang sesuai dengan yang tertera di kemasan, artinya dia tidak melakukan pembohongan publik. Ya, jadi sebesar apapun kemasan dia, sebesar apapun produk dia, kita melihat di berat bersih yang tertera di kemasan. Ya, selama itu memang betul, ya berarti bukan pembohongan. Memang itu teknik promosi dia agar lebih menarik orang untuk beli. Gitu, Pak Amri. Oh, jadi kenapa nggak dibuat ukurannya sesuai aja gitu, maksudnya diperkecil dengan itunya walaupun ukurannya memang sudah disesuaikan mereka gitu Pak. Kalau dibuat lebih kecil, Pak Amri nggak mau beli. Pak Amri Oh kan gitu ya. akan tertarik beli yang lebih besar. Gitu. Oh Jadi gitu. Oh, dia berbuat seperti itu tujuannya agar orang mau beli produk dia. Tapi biarpun isinya sedikit, selama memang dia tulis berat bersihnya itu sesuai, ya dia tidak bohong. Gitu. oke oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, berarti sebentar akan saya kirimkan daftar nama beserta dengan topiknya. Nanti silakan kalian buat ya, lalu kalian kumpulkan. Deadline-nya itu kumpulkannya besok jam 4 sore. Ya, jadi silakan kalian mau buat dari sekarang boleh. Nanti dikumpulkannya paling lambat besok jam 4 sore. Ya, jadi tidak ada alasan ya kalau nggak buat karena kerja atau apa, karena itu waktunya sudah sangat panjang sekali. Ya, jadi kalian silakan buat kapanpun kalian sempat. Yang penting dikumpulinnya maksimal besok jam 4 sore. Ya, oke kalau gitu terima kasih semua dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Pagi. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih. pagi. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak.